Halo, kalau misalnya kalian pengen belajar Figma bareng saya, yuk join Discord, link di description ya. Halo semuanya, balik lagi bareng saya, Mas Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang komponen varian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen properties. Jadi, di aspek komponen itu ada dua sebenarnya, ada komponen properties sama komponen varian. Nah, komponen properties ini adalah fitur baru di Figma yang membantu kita untuk mendefinisikan atau mengcustomize tiga properti di level parent frame-nya atau di superficial-nya. Properti tersebut antara lain adalah pertama, Boolean property. Nah, ini properti ini membantu kita untuk toggle visibility suatu layer. Kemudian yang kedua, text property, membantu kita untuk mengcustomize content text. Kemudian yang terakhir adalah swap instance property, yaitu membantu kita untuk swap instance di dalam komponen. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton komponen properties ya di video yang terpisah. Untuk materi komponen varian kali ini, saya bagi menjadi 7 subtopik bahasan. Kita masuk ke topik pertama, yaitu apa itu varian. Secara simpelnya, varian adalah variasi dari satu individual komponen. Di sini, variasi dari komponen itu terbagi menjadi dua aspek, ada properties, kemudian ada values. Contoh yang paling gampang adalah komponen button ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, saya sudah punya satu komponen set yang terdapat 6 varian di dalamnya. Di dalam komponen set ini, ada dua properti utama. Yang pertama adalah properti tipe, yang kedua adalah properti states. Nah, dapat disimpulkan bahwa properti adalah dimensi dari suatu komponen set. Untuk masing-masing properti, mereka memiliki values yang berbeda. Misalkan di sini untuk properti tipe, ada dua value, primary dan secondary. Sedangkan untuk properti state, ada tiga jenis, yaitu default, hover, sama disable. Jadi, untuk masing-masing values ini, itu sifatnya adalah berbeda dan unik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, dari mana value ini berasal atau properti ini berasal? Nah, ini semuanya kita yang mendefinisikan mulai dari penamaan, propertinya apa aja, value-nya apa aja, itu semuanya kita yang mendefinisikan. Jadi, Figma tidak menyediakan ya, kita harus mendefinisikannya secara manual. Kemudian kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai varian? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah varian itu lebih mudah untuk ditemukan di Assets panel. Nah, Assets panel itu di mana? Itu di sini ya, di tab sebelah Layers. Kalian bisa klik. Misalkan di sini, di Variance Intro Frame, ini satu variance intro ini. Meskipun saya punya 6 varian di dalam satu komponen set, itu untuk Assets panelnya, itu jumlahnya tetap satu ya komponennya, yaitu My Button ini. Kemudian alasan kedua adalah simple. Sudah sangat jelas ya, di sini dari 6 varian, kita cuman make satu di akhirnya. Misalkan di sini. Saya punya button di sini kan satu. Di sini saya bisa langsung ganti dia untuk state-nya, misalkan dari dia hover jadi disabled seperti ini atau jadi default. Saya juga bisa langsung ganti tipenya dari yang secondary menjadi primary seperti ini. Hanya di satu komponen. Kemudian yang terakhir adalah improve discovery of variations. Jadi lebih mudah atau membantu kita sebagai desainer untuk membuat iterasi dari sebuah desain karena semuanya langsung dijadikan satu frame atau komponen set begitu. Kita masuk ke subtopik kedua, yaitu cara membuat komponen varian. Di frame ini saya sudah punya dua komponen, yaitu yang pertama komponen button item ini yang filled, kemudian ada komponen button yang outline di sebelah kanan. Cara pertama adalah melalui toolbar. Misalkan saya klik terlebih dahulu satu komponen, kemudian saya klik di sini ada add variant. Saya klik, kemudian yang terjadi adalah akan ada copy baru dari komponen tersebut dan akan ada outline warna ungu ini yang putus-putus ini menyelingkupi semuanya, yaitu menjadi komponen set. Jadi kalau misalkan satu komponen sudah punya varian, maka kita menyebutnya komponen set karena ada beberapa varian di dalam komponen set tersebut. Cara kedua untuk menambahkan varian adalah kalian klik terlebih dahulu di komponennya, klik kanan, kemudian ada main komponen, kemudian kalian pilih add variant. Setelah kalian klik akan muncul varian baru tersebut. Kemudian cara ketiga, kita bisa pakai multiple component selection. Jadi misalnya di sini saya kan punya dua komponen ya. Saya seleksi terlebih dahulu kedua-duanya. Kemudian saya bisa pilih di sini di section komponen combine as variants. Kalian klik combine as variants, maka dua-duanya akan menjadi varian baru dalam satu komponen set.
Cara keempat yaitu melalui properties section. Misalnya di sini saya klik terlebih dahulu, kemudian di sini di properties ada icon plus, saya klik terlebih dahulu, kemudian saya klik di sini varian. Untuk varian barunya saya harus menambahkan manual ya. Jadi saya harus klik terlebih dahulu di sini, klik plus add varian. Maka akan muncul varian baru. Sebagai tips, kalian bisa menambahkan varian di dalam component set langsung dengan cara mengcopy salah satu varian tersebut. Misalkan di sini saya klik terlebih dahulu untuk satu variannya, kemudian saya copy kayak gini. Nah, dia akan menjadi varian baru ya, asal kita tetap mengkopinya di dalam satu frame component set. Untuk tips terakhir, kalian bisa menambahkan varian dengan drag suatu individual komponen ke dalam component set. Misalkan di sebelah kiri ini, kita punya frame component set ya, yang My Black Button ini. Kemudian di sebelah kanan adalah individual komponen dengan nama layer atau nama framenya My Black Outline Button ini. Kalau misalnya saya drag dia, yang outline ini, ke dalam component set, maka dia akan menjadi varian dengan value My Black Outline Button, sesuai dengan nama individual komponen tersebut. Kita masuk ke subtopik ketiga, yaitu cara membuat varian berdasarkan general naming system di Figma. Kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya terkait komponen, di situ kalian belajar cara mengorganize komponen menggunakan tanda garis miring atau slash dalam satu file. Di sini kalau kalian lihat, saya memakai format tertentu untuk menamakan komponen saya. Misalnya di sini untuk button pertama ini, yang pertama adalah My Button 2, ya kan? Kemudian garis miring, default, garis miring, primary. Nah, ini formatnya adalah yang pertama ini, My Button 2 adalah nama komponen set. Sedangkan yang kedua ini adalah value dari properti pertama. Garis miring kedua adalah value dari properti kedua. Begitu juga dengan komponen yang lain. Saya namakan misalnya di sini untuk yang secondary ini, pertama adalah nama komponen setnya, My Button 2. Kemudian default. Kemudian secondary. Begitu juga untuk komponen-komponen lain ya, saya namakan berdasarkan value yang sudah kita define sebelumnya. Kemudian coba kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita combine semuanya as variants. Di sini saya seleksi semuanya, kemudian combine as variants. Nah, bisa kalian lihat di sini, di section properties, sekarang ada property 1 sama property 2. Yang property 1, dia adalah value-nya default, disabled, sama hover. Sedangkan yang kedua, properti kedua adalah memiliki value primary dan secondary. Nah, di sini Figma langsung mendefine property dan value berdasarkan penamaan kita. Nah, sayangnya Figma tidak mengetahui properti apa yang kita gunakan. Jadi, dia cuman berdasarkan value-nya aja. Kita harus mendefinisikan properti tersebut secara manual. Jadi, kita klik tuh namanya, properti 1 apa, properti kedua apa. Sekarang, untuk kasus kedua yang komponen set dengan button warna biru ini, saya coba ubah formatnya sedikit. Jadi, saya switch yang sebelumnya di sini pakai default dulu ya, yang property stage ini. Saya ganti dia jadi property pertamanya adalah type, yaitu primary dan secondary. Sedangkan value kedua ini berdasarkan state property. Yang di atas ini ada default, hover, sama disabled. Apa yang terjadi kalau misalnya kita combine mereka? Coba kita lihat ya. Combine as variants. Nah, sekarang yang terlihat sekarang adalah properti 1 adalah jenis yang primary dan secondary. Sedangkan properti kedua adalah default, disabled, dan hover. Nah, ini perbedaannya adalah urutan ya, kalau misalnya dibandingkan dengan case yang pertama tadi. Dia value-nya sama, cuman urutannya aja yang beda propertinya. Untuk tips penamaan, kalian juga bisa menggunakan value tertentu untuk menjadikan properti tersebut berupa switch ya, atau toggle switch. Sebagai contoh, misalnya di sini saya punya komponen set dengan dua button, yang satu punya solid color, yang satunya adalah gradient. Nah, saya bisa menamakan value masing-masing dari varian ini sebagai yes atau no, on atau off, true atau false. Seperti ini. Jadi value-nya, misalnya yang gradient yang atas itu kan berarti solid ya, maksudnya warnanya solid, jadi dia value-nya adalah false. Sedangkan yang bawah dia punya gradient, berarti value-nya adalah true. Nah, coba kita lihat untuk instance-nya seperti ini. Nah, dia property ini, gradient ini, dia berubah jadi toggle switch yang kita bisa klik langsung ya. Ini klik on, berarti dia jadi gradient, kalau nggak diklik jadi solid color, seperti itu. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.